Melalui konten ini saya ingin menghimbau kepada semua pihak dan juga wabil khusus kepada para habaib, punten tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Apabila ada yang keberatan dengan artikel-artikel dari Kiai Haji Imaduddin yang berkesimpulan bahwasanya belum ada habib di Indonesia yang terbukti secara ilmiah, bisa langsung hubungi nomor di sini untuk kemudian nanti dikomunikasikan. Lalu bisa berdiskusi langsung di kanal YouTube ini dengan Kiai Haji Imaduddin. Ini kan soal kita mau membuktikan sesuatu. Ketika muncul tulisan Kiai Haji Imaduddin, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum, yang juga ketua MUI Banten bidang fatwa, beliau tampil dengan kajian ilmiah, membawakan berbagai kitab dari abad ke abad, bahkan dari yang paling tua. Maka pilihannya ya memang harus ditanggapi secara ilmiah. Artinya, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah narasi kebencian, ingin menggoyah para habaib, ingin menafikan dzurriyyah Rasulullah, dianggap sebagai serangan kepada keturunan Rasulullah, dianggap sebagai pembenci cucu Nabi. Tidak begitu. Kalau kita waras berpikirnya dan terbuka, maka kita akan paham bahwa namanya dinamika keilmuan, itu selalu ada konflik, selalu ada pro dan kontra, di mana semua bukan sebuah permusuhan, tetapi sebuah khazanah keilmuan yang akan membuka terus pintu-pintu keilmuan ini. Nanti akan dibongkar kitab-kitab itu, akan dicari, akan ditelusuri, akan diadu di berbagai sektornya. Sektor sanadnya, sektor mana kitab yang lebih muktamad, sektor mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Karena hal semacam ini adalah hal-hal yang memang tidak bisa semua orang sepakat dengan satu pendapat. Saya hanya tidak mau ada orang yang berpikirnya picik. Oh, ini orang benci kepada Habib loh. Kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin kita membenci keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian ilmiah itu adalah untuk membuktikan. Justru ini bisa dipandang sebagai cara untuk menghormati keturunan Rasulullah. Yaitu mereka yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah harus terbukti. Ketika sudah mulai digugat secara ilmiah, maka dibantahlah dengan ilmiah. Bila ini tidak bisa selesai, maka cari pembuktian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung Ramadan ini, semoga bertambah kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Dan semoga bertambah pula ketakwaan, keimanan, pokoknya semua apa yang disebut sebagai kebaikan itu mudah-mudahan bertambah. Melalui konten ini, saya ingin menghimbau kepada semua pihak-pihak dan juga wabil khusus kepada para habaib, punten tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Apabila ada yang keberatan dengan artikel-artikel dari Kiai Haji Imaduddin yang berkesimpulan bahwasanya belum ada habib di Indonesia yang terbukti secara ilmiah, bisa langsung hubungi nomor di sini untuk kemudian nanti dikomunikasikan. Lalu bisa berdiskusi langsung di kanal YouTube ini dengan Kiai Haji Imaduddin. Sebetulnya ada jadwal teman-teman di Depok, daerah Depok itu kemarin Habib Alatos dari Bekasi itu kan mengajak diskusi ilmiah kepada Kiai Haji Imaduddin. Itu sebetulnya fasilitatornya sudah ada di Depok, salah satu pesantren di Depok, tapi tiba-tiba itu dibatalkan karena satu dan lain hal. Hingga akhirnya saya di sini bisa memfasilitatori dengan melalui kanal YouTube ini tentunya teman-temannya, diskusi online. Bila ada teman-teman atau pihak-pihak siapapun, saya menghimbau ini mohon disebar teman-teman. Nah, apabila ada yang berkenan, silahkan hubungi nomor ini. Nanti bisa berdiskusi langsung dengan Kiai Haji Imaduddin. Ini mohon dengan sangat teman-teman sebarkan seluas-luasnya kepada semua pihak yang barangkali ingin berdiskusi, semua pihak yang keberatan, semua pihak yang mempersoalkan, lalu mereka juga melakukan penelitian dan ingin membantah. Itu sangat dipersilakan hubungi nomor yang tertera di sini. Sebetulnya ini sih paling enak kita tarik dalam ranah keilmuan. Kita tarik atau kita pandang dari sisi ilmu. Kalau sudah berbicara ilmu, itu ya bicara pikiran. Kalau bicara pikiran, lepaskan dululah apa yang disebut sebagai perasaan, apa yang disebut sebagai prasangka, yang pada akhirnya hanya mendorong kita kepada ujaran-ujaran kebencian atau sikap membenci atau menggunjing. Tidak perlulah seperti itu. Karena kan banyak sekali konten kreator yang framingnya seperti itu. Makanya memanfaatkan momen kan banyak juga. Nah, itu sangat tidak diperkenankan teman-teman. Karena ini yang dibahas adalah ilmu. Persoalannya kok kenapa rame? Ini rame kan persoalannya perasaan kita karena nggak terima.
Padahal yang dilakukan itu adalah berdasarkan penelitian. Itu ya. Nah, ini masalahnya sudah sangat fundamental. Krisis kesadaran terhadap ilmu pengetahuan yang ada pada kita inilah yang kemudian menjadikan ini sangat ramai. Ramainya itu mending ramainya kalau seru mah, kalau ramainya bantah-bantahan atau berargumentasi, adu argumentasi itu seru. Tapi kalau ramainya itu saling hujat, ya ini apa ini? Dan ingat juga jangan sampai kita memandang bahwasanya kalau seandainya Bani Alwi itu tidak terbukti jalurnya sampai ke Rasulullah, kita jangan sampai berpandangan oh berarti yang menulis kitab itu palsu, yang menulis kitab itu enggak seperti itu juga teman-teman ya. Kita juga harus memandang mereka sebagai ulama yang telah mewarnai khazanah khazanah keilmuan di dalam Islam. Jangan main klaim-klaim yang nggak berdasar lah seperti itu. Dalam ilmu hadis saja teman-teman, memangnya kurang wali apa, kurang berhati-hati apa para pakar hadis itu. Tapi yang salah banyak. Ya, yang salah banyak. Ya Musnad Imam Ahmad itu setelah diteliti kan banyak juga hadisnya yang dhaif, yang maudhu ada. Ya, lantas apa kita persoalkan Imam Ahmad ini kok wali tapi kok salah? Wali juga manusia Pak ya. Dan setiap manusia itu berpotensi salah. Natijahnya wali pun berpotensi salah. Seperti itu. Wali itu ingat dalam memaknai satu hal itu banyak juga yang berbeda. Ya, kalau wali benar satu, harus satu wali yang benar itu lantas siapa yang harus diikuti? Misalnya Imam Ghazali ini salah satu tokoh populer yang masyhur dengan kewaliannya juga dengan kefilsafatannya. Lantas apakah kita mengatakan bahwasanya wali-wali yang tidak sepakat dengan Imam Ghazali itu salah? Ya goblok kalau gitu Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi kita itu harus terbiasa dengan perbedaan. Apatah lagi ini sifatnya penelitian, hasil riset, hasil telaah, hasil kepustakaan. Mungkin dihargai. Bahkan sekelas Imam Bukhari pun itu merilis hadis-hadis dhaif di dalam Adabul Mufradnya itu ada. Artinya dengan fenomena semacam ini kan kita bisa tarik. Kita pandang ini sebagaimana ketika kita memandang keilmuan dalam fan hadis. Kan bisa seperti itu. Ya kan? Yang zonnya lebih banyak itu kan dianggap dhaif. Artinya kan statusnya itu diragukan bahwasanya itu bersumber dari Rasulullah. Yang sahih pun itu kan zon sebetulnya. Kecuali yang mutawatir. Sama di dalam nasab pun ada secara teknisnya ada seperti itu. Ya, kan enak kalau kita mengkajinya dari sini teman-teman. Imam Syafi'i itu kurang alim apa? Kurang wali apa Imam Syafi'i itu? Itu dikritik juga oleh murid-muridnya. Banyak hal yang dikritisi dari Imam Syafi'i oleh murid-muridnya. Iya. Imam Ghazali itu banyak yang mengkritik hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Apalagi perdebatan tentang filsafatnya dengan Ibn Rushd. Itu kan banyak sekali kritik-kritik bermunculan di situ. Mulai dari Imam Ghazali mengkritik filsuf sebelumnya, kemudian filsuf setelahnya Ibn Rushd. Artinya ini kalau kita pandang dalam kacamata keilmuan itu asik sekali sebetulnya. Sama seperti ketika Gus Bah mengatakan kita nggak kunut itu hebat berarti pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut itu juga keren mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita tercerabut dari pokoknya, dari kesadaran tentang mentalitas kita terhadap keilmuan, ya kita ribut seperti ini. Ya, kalau dalam ilmu fikih kan ini, berarti ini terjadi khilaf. Ada ulama yang mengatakan Bani Alawi itu atau keturunan Alawi itu sampai ke Rasulullah. Ada juga yang tidak. Kan seperti itu ya. Ya misalnya menikah kalau mazhab Imam Syafi'i itu kalau tidak ada walinya si perempuan ini tidak sah. Kalau anjing itu yang bahkan ekstrim, ini paling ekstrim ini anjingnya. Anjing itu najis, ya toh? Tapi mazhab Malik enggak, mazhab Imam Malik enggak, ya. Walaupun harus dibasuh juga pada akhirnya. Tapi kan pembasuhan itu bukan karena najisnya Pak. Jadi seperti itu. Apa lantas kita mengatakan bahwasanya setiap orang kena anjing itu harus harus dicuci karena itu najis. Itu najis mughaladhah, najis paling besar. Sehingga kalau tidak dicuci, tidak dibasuh itu mengingkari sunnah, mengingkari kitab ya Wahabi lagi nih. Nggak seperti itu Pak ya. Nggak seperti itu. Teman-teman yang masih ragu, bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya, ya
mangga sebarkan ini bagi siapapun pihaknya, bagi yang keberatan, bagi yang ingin mempersoalkan dan ingin berdiskusi. Saya membuka ruang di sini diskusi secara terbuka dan menghadirkan langsung Kiai Haji Imaduddin di kanal YouTube saya dengan siapapun teman-teman atau pihak-pihak manapun yang bersedia untuk berdiskusi di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.